Kururung. Langit dan bumi diselimuti oleh petir ungu. Sialan. Bahkan mengirimkan bahasa hati untuk mencoba menenangkan pikirannya pun tak membantu. Esensi hatinya hancur total. Ia sudah berada dalam keadaan yang sangat rentan, tetapi kematian Yeonjin pasti menjadi titik baliknya. Bisakah aku menaklukkannya? Saat itu juga. Wuduk, wududuk. Swos. Kauha, ughaah. Tepat seperti yang diperkirakan, utusan dari Aliansi Agung Ras Manusia, yang Naschen Soul-nya meledak akibat Jeon Myung-hun, berteriak sambil meregenerasi tubuhnya. Bagaimana bisa? Aku jelas melihat Naschen Soul-nya meledak. Bahkan jika seseorang kehilangan seluruh tubuhnya, selama Naschen Soul masih ada, kebangkitan adalah mungkin bagi para kultivator dari tahap Naschen Soul dan di atasnya. Sebaliknya, ini berarti kelemahan terbesar bagi kultivator di tahap Naschen Soul adalah Naschen Soul itu sendiri. Dia masih hidup meski Naschen Soul-nya meledak? Tunggu, itu? Weo Wung. Di belakang Hyonshin, 3 Naschen Souls muncul. Dan salah satu Naschen Souls itu kembali masuk ke dalam tubuh Hyonshin. Tak lama kemudian, Hyonshin sepenuhnya dihidupkan kembali. Kau. Berani sekali kau mengonsumsi salah satu Naschen Souls-ku. Aku pasti akan membunuhmu. Apakah dia mengkondensasi bukan hanya satu, tetapi 4 Naschen Souls? Jeon Myung-hun, yang terbungkus petir, diam-diam mengamati Hyonshin dengan mata yang terbalik. Pemandangan itu cukup menyeramkan, dan Hyonshin, terkejut oleh Jeon Myung-hun, mulai mengoceh tentang Naschen Souls-nya. Hahaha. Teknik Naschen Soul 4 simbol dari sekte mengendalikan ikan bersisik mistis kami memungkinkan pemisahan Naschen Soul asli menjadi 4 dan kemudian perlahan membesarkannya untuk mendapatkan total 4 Naschen Souls. Aku tidak akan mudah dikalahkan oleh seseorang sepertimu. Setelah menyelesaikan kata-katanya, dia segera membentuk segel tangan. Weo Wung. Di belakangnya, 3 Naschen Souls melayang ke atas. Naschen Souls tersebut memposisikan diri dalam bentuk, di belakangnya, membentuk segel tangan yang sama seperti dia. Weo Wung. Secara bersamaan, sebuah retakan spasial berbentuk, muncul di belakangnya. Namun, karena salah satu dari 4 simbol Naschen Souls hilang, retakan spasial itu tampaknya tidak dalam bentuk sempurna. Jeon Myung-hun, yang membunuh Inspektur 4 Sumbu, dan Seo Eun-hyun, yang diperkirakan memiliki kekuatan 4 sumbu. Aku datang untuk menangkap kalian berdua. Weo Wung. Secara bersamaan, dari retakan spasial di belakang Hyonshin, sesuatu mulai muncul. Aku mengamati pemandangan itu dengan mata terbelalak. Apa itu? Bidang Qi bergetar. Dengan penglihatan suku bumi, Yin dan yang berputar, menyelami dalam bidang Qi. Pada saat yang sama, aku melihat sesuatu, menarik ke atas, melalui retakan spasial, dengan Yin dan yang berputar di dalam bidang Qi. Weo Wung. Dalam penglihatan biasa, perubahan yang terlihat terjadi pada Hyonshin. Skala hitam tumbuh di kulitnya. Secara bersamaan, dari retakan spasial hitam di belakangnya, bayangan seekor naga muncul dan menempel pada tubuhnya. Kugu-gugu. Tubuh Hyonshin berubah, menjadi setengah manusia, setengah iblis seperti Seoran. Banyak murid dari sekte mengendalikan ikan bersisik mistis kami adalah setengah manusia dari Raja Naga Hitam Hyon Eum, Yin misterius, dan selir manusia. Diberkati dengan darah sejati dari binatang abadi naga hitam, yang diberikan olehnya, adalah mungkin untuk memanggil kekuatan binatang abadi kuno dari masa lalu yang jauh. Kugu-gugu. Pada saat yang sama, cuaca mulai berubah. Udara dipenuhi dengan energi Yin, dan sekali lagi, hujan mulai turun. Swos. Kali ini, hujan adalah air hitam. Kugu-gugu. Awan gelap di langit berkumpul, berubah menjadi bentuk naga tinta. Kuaaah. Hujan turun dari langit, dan air mengalir dari tanah. Dunia alami sedang berubah. Ini adalah jelas, kekuatan dari tahap 4 sumbu. Bayangan naga hitam yang menempel padanya. Itu memberinya kekuatan.
Itu bukan kekuatan yang dia kultivasikan. Melalui apa yang disebut darah sejati dari binatang abadi ini, dia meminjam kekuatan dari sesuatu yang ada jauh di sana. Di bawah naga tinta, Hyonshin menunjuk ke arah Jeon Myung-hun dan berteriak. Menyerahlah dengan tenang dan serahkan Naschen Soulmu, Jeon Myung-hun. Jika tidak, dan kemudian, tutup mulutmu. Dengan raungan yang menggelegar. Tutup mulut. Awan yang memenuhi langit robek dalam satu serangan. Petir merah, berkumpul seperti matahari, merobek awan, dan dari pusatnya, Jeon Myung-hun berteriak gila. Semua orang harus mati. Di dunia yang tidak berarti ini, mengapa kalian semua masih hidup? Gugu-gugu-gugu. Langit ditutupi oleh petir merah. Naga tinta yang dibentuk oleh awan gelap yang diciptakan Hyonshin dengan percaya diri robek berkeping-keping dan hancur oleh petir Jeon Myung-hun. Tunggu, apa ini? Sebelum dia bisa memahami situasi, Jeon Myung-hun terbang dengan kecepatan kilat menuju Hyonshin, meraih wajahnya. Kuarururung. Guntur mengikuti Jeon Myung-hun, dan para kultivator di tahap Heavenly Being dan Naschen Soul yang datang bersama Hyonshin panik. Masing-masing membentuk segel tangan dan melancarkan mantra mereka ke arah Jeon Myung-hun. Namun, pada momen berikutnya, kuarurururng. Langit dan bumi diselimuti oleh petir merah. Seluruh wilayah yang diduduki ke-8 dipenuhi dengan petir merah, menutupi segala sesuatu yang ada. Tidak hanya para kultivator yang datang untuk membantu Hyonshin, tetapi aku juga terbungkus dalam petir merah. Dalam sekejap, dunia berubah menjadi putih menyilaukan. Shi. Aku terengah-engah sambil menatap langit, tubuhku mengeluarkan asap. Kurung, kururung. Petir merah masih bergerak di langit. Dan aku, yang telah memanggil metode agung Starlight Protecting Void Body hingga batasnya, menggigit gigi. Wong. Cahaya bintang dari Starlight Protecting Void Body mengelilingi seluruh tubuhku. Seperti Oh Hyun Sok sebelumnya, tubuhku telah berubah seolah mewujudkan malam. Aku sudah menghalanginya. Sambil terengah-engah, aku melihat ke bawah pada ras iblis yang pingsan hanya dari dampak serangan. Untungnya, serangan Jeon Myung-hun tidak membunuh ras iblis yang aku coba lindungi karena aku telah melemparkan tubuhku dengan sekuat tenaga untuk memblokir petir merah Jeon Myung-hun. Tetapi aku menatap langit dengan wajah tegang. Jeon Myung-hun masih bergetar di pusat bola yang terbuat dari petir merah. Para kultivator dari tahap Heavenly Being dan Naschen Soul yang telah mendukung Hyonshin hingga sekarang semuanya telah menghilang. Mereka tampaknya telah berubah menjadi abu. Saat aku mengamati situasi dan melihat sekeliling, aku melihat sekumpulan awan kecil di kejauhan. Itu adalah awan gelap yang terbuat dari energi Yin. Awan gelap itu membungkus sesuatu seperti kepompong kecil, dan setelah beberapa saat, seorang sosok muncul. Itu Hyonshin. Dia meludahkan darah, menatap Jeon Myung-hun dengan mata yang merah. Dikenakan secara hikmat sebagai utusan dari aliansi agung ras manusia, pakaiannya semua robek dan berubah menjadi kain rags, dan tubuhnya setengah matang menjadi coklat keemasan. Hyonshin menatapku dan berteriak. Seo Eun Hyun. Kau, bantu aku. Dia meringis dengan mata yang merah. Kita harus menghentikan pembunuh gila ini. Jika kita membiarkannya pergi, dia akan berkeliaran melakukan banyak pembantaian. Kita harus menyegelnya sekarang. Bantu aku menyegelnya, dan aku akan mendukungmu dengan semua kekuatanku di sidang aliansi ras manusia. Ciararak. Hyonshin membuka mulutnya dan menarik 7 harta dharma bendera dari inti emasnya. Setiap harta dharma bendera hitam menggambarkan naga hitam yang menggenggam sebuah mutiara. Aku terpesona oleh mutiara di mulut naga hitam yang terlihat sangat mirip dengan jade dingin luas. Kita akan menangkapnya menggunakan penghalang yang tersebar di seluruh wilayah yang diduduki. Kerjasama, Seo Eun Hyun. Aku menatap sosok gila itu dengan diam. Bagaimana bisa sampai seperti ini, Jeon Myung-hun? Mungkin. Seharusnya aku bergabung dengan sekte petir surgawi ilahi emas daripada sekte pencipta surga azur. Jika aku mengetahui keadaan ini, mungkin aku bisa menyelamatkannya, yang sepenuhnya hilang dalam kegilaan.
Tetapi Jeon Myung-hun sudah gila, dan dalam kehidupan ini, aku memiliki orang-orang yang perlu aku lindungi. Jadi, aku minta maaf. Wei Owung, aku harus menyegelnya. Ini yang terbaik yang bisa aku lakukan saat ini. Di bawah pengaruh metode Agung Starlight Protecting Void Body, seluruh tubuhku semakin terbenam dalam cahaya bintang. Kekuatan Starlight Protecting Void Body tanpa henti memperkuat kekuatan dagingku. Tubuhku berubah seolah memvisualisasikan alam semesta, seperti cahaya bintang di langit malam. Dari dantianku, cahaya 5 warna berputar, sementara cahaya biru mengorbit di sekitar kedua tinjuku. Bohong. Aku akan menahan Jeon Myung-hun. Bergeraklah selama waktu ini. Ironisnya, Hyun Shin, yang datang untuk menangkapku, mulai bekerja sama melawan Jeon Myung-hun yang gila. Bohong, 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 bohong. Aku menarik pedang tanpa bentuk. Kecepatannya tidak secepat petir yang sebenarnya. Petir merah yang ditembakkan oleh Jeon Myung-hun, meski kuat, jauh lebih lambat dibandingkan dengan kecepatan petir surgawi yang sebenarnya. Lambat cukup untuk bisa kulihat dengan mataku dan menghindar. Dan mampu menghindar berarti. Bohong. Swos. Aku dapat dengan tepat menyerang dan memotong di titik terlemah. Kurung, kurururung. Petir menyebar ke segala arah, terburu-buru ke arahku dengan tidak teratur. Namun, ketidakpastian pedang tanpa bentuk cocok dengan petir itu. Aku mengulurkan pedang tanpa bentuk ke depan. Pedang tanpa bentuk juga secara aneh berubah untuk memenuhi petir Jeon Myung-hun. Setiap helai petir yang dia keluarkan cukup untuk memotong ruang itu sendiri. Tetapi dengan mata yang melampaui dimensi, memotong ruang adalah sesuatu yang bisa kutanggapi dengan baik. Ruang yang dibentuk oleh bidang Qi. Segala sesuatu di bawah langit. Segala sesuatu yang ada di dunia ini pada akhirnya ditentukan oleh bidang materi dari dunia ini. Semua ilmu fisika ada di dasar bidang Qi, dimensi yang lebih rendah dari energi spiritual. Dan energi spiritual semacam itu saling berjalin dengan kacau, membentuk ruang dunia ini. Dengan mataku yang telah mencapai tahap Naschen Soul, aku bisa melihat energi yang membentuk ruang. Bagaimana mungkin mereka yang berada di tahap Naschen Soul dapat memotong ruang dan melakukan gerakan spasial? Bohong. Dengan pedang tanpa bentuk, aku secara alami memotong energi spiritual yang membentuk bidang ruang, melawan petir Jeon Myung-hun. Awalnya, berada di tahap Naschen Soul hanya memungkinkan satu untuk melihat bidang Qi yang membentuk ruang, tetapi sebenarnya campur tangan memerlukan usaha yang signifikan. Oleh karena itu, secara bebas memotong ruang dan memasuki kekosongan untuk bergerak melalui ruang adalah hak istimewa hanya bagi mereka yang berada di tahap Heavenly Being dan di atasnya. Namun, pedang tanpa bentukku, yang secara bebas memotong bidang, dipadukan dengan mata dari tahap Naschen Soul, memungkinkan aku menghindari serangan Jeon Myung-hun dengan bebas seperti seorang kultivator tahap Heavenly Being. Kururung. Energinya perlahan-lahan meningkat. Sekali lagi, 6 bendera tumbuh dari punggungnya. Tetapi kali ini, bendera-bendera itu tidak ditarik satu persatu seperti sebelumnya. Kuaung. Sebaliknya, semua 6 bendera ditarik sekaligus. Wei Owung. Secara bersamaan, petir merah yang menutupi sekelilingnya mulai berubah bentuk. Petir itu mengambil bentuk, berubah menjadi sosok raksasa. Ia terlihat seperti Dewa Guntur. Sosok mengerikan dari Dewa Guntur mengangkat lengannya ke langit. Bahu Dewa Guntur membentang, menumbuhkan sepasang lengan lagi. Dewa Guntur yang baru terbentuk menyebarkan sepasang lengannya di kedua sisi lagi. Dan sekali lagi, sepasang lengan lainnya tumbuh dari bahu Dewa Guntur. Lengan yang baru tumbuh itu meraih ke depan. Dalam bentuk sosok 6 lengan, setiap tangan memegang sebuah bendera. Oh! Dewa Guntur mengaum. Secara bersamaan, langit berubah merah, dan bumi bergetar. Gugu-gugu. Dewa Guntur menyerap kekuatan petir di sekitarnya, secara bertahap meningkat dalam ukuran. Bendera di tangan Dewa Guntur juga tumbuh lebih besar. Setelah beberapa saat, Dewa Guntur, yang tumbuh hingga sekitar 2000 meter, memandangku ke bawah. Zirit, zirit. Ruang antara langit dan bumi dipenuhi dengan energi petir,
menyebabkan listrik statis menyengat di seluruh tubuhku dengan setiap gerakan. Aku menatap cahaya merah di mata Dewa Guntur. Aku minta maaf, Jeon Myung-hun. Aku mengambil posisi awal. Karena membiarkanmu menjadi monster. Kurururung. Dewa Guntur mengaum dan mengayunkan benderanya. Dengan setiap ayunan 6 lengannya, petir berwarna-warni jatuh ke arahku. Pertarungan kita telah dimulai. Di markas Aliansi Agung Ras Manusia, Pulau Manusia Surgawi. Di pusat Pulau Langit itu, para kultivator agung di tahap integrasi tinggal di Gunung Chauldron Surgawi. Ada 7 gua di Gunung Chauldron Surgawi. Dari salah satu dari 7 gua, cahaya terang menyinar. Tak lama setelah itu, cahaya putih melesat ke puncak Gunung Chauldron Surgawi dan menetap di sebuah formasi kecil di sana. Weo Wung. Saat formasi aktif, cahaya putih berubah menjadi sosok seorang pria dan mengambil tempat di dalam formasi. Dan tak lama kemudian, 6 sosok samar muncul di atasnya. Kultivator Y, urusan apa yang memerlukan pemanggilan Dewan para Kultivator Agung? Salah satu sosok bertanya kepada cahaya putih, Y Ryongseon. Y Ryongseon mengernyit dan menjawab. Sebelumnya, kami mengirim seorang inspektur untuk menangkap Seo Eun-hyun, gubernur provinsi wilayah yang diduduki ke-8 dari alam iblis, dengan tuduhan pengkhianatan terhadap ras manusia. Inspektur itu ditangkap dan dibunuh oleh Jeon Myung-hun, seorang penyintas dari sekte petir surgawi ilahi emas. Kami kemudian mengirim Hyun Shin untuk menangkapnya. Hyun Shin, bukankah dia yang memiliki garis keturunan paling kuat dari binatang abadi dari sekte mengendalikan ikan bersisik mistis? Terlalu banyak kekuatan yang dikirim. Mengingat bahwa Hyun Shin dapat meminjam kekuatan binatang abadi kuno untuk menunjukkan kekuatan puncak dari entitas tahap 4 sumbu menengah meskipun berada di tahap Heavenly Being. Meskipun baik Seo Eun-hyun maupun Jeon Myung-hun dianggap sebagai kekuatan tahap 4 sumbu, menurut apa yang telah dinilai, Seo Eun-hyun nyaris mencapai tahap 4 sumbu. Jeon Myung-hun hanya dapat memaksakan kekuatan tahap 4 sumbu menengah secara eksplosif untuk durasi yang singkat, bukan? Tidak mungkin dia bisa mengalahkan Hyun Shin, yang dapat secara stabil menunjukkan kekuatan puncak tahap 4 sumbu menengah sepanjang hari. Setelah diskusi para kultivator agung, Y Ryongseon menghela napas dan kemudian berbicara. Aku baru saja menerima pesan dari Hyun Won, kepala strategis tentara penaklukan alam iblis. Dia merasakan kematian saudaranya, Hyun Shin. Apa? Bagaimana bisa itu? Apakah Hyun Won mungkin salah merasakan? Aku baru saja mengonfirmasi dengan avatarku di Pulau Takdir Temporal. Penanda kehidupan Hyun Shin telah lenyap. Ini tidak bisa dipercaya. Apakah kau mengatakan Jeon Myung-hun dan Seo Eun-hyun telah melampaui tahap 4 sumbu dalam kekuatan? Y Ryongseon batuk dan melanjutkan. Menurut pesan dari Hyun Won, tampaknya situasinya kurang lebih sebagai berikut. Jeon Myung-hun mulai mengamuk tanpa kendali, dan Hyun Shin, yang sementara bergandeng tangan dengan Seo Eun-hyun dan menggunakan penghalang wilayah yang diduduki ke-8, berhasil menyegel Jeon Myung-hun. Namun, dalam prosesnya, dia terluka parah oleh Jeon Myung-hun, dan semua Naschen Souls dari teknik Naschen Soul 4 simbolnya tersebar. Hyun Shin memberitahu Hyun Won tentang situasi tersebut menggunakan teknik sebelum meninggal. Tampaknya Seo Eun-hyun bukanlah masalahnya. Masalah sebenarnya adalah Jeon Myung-hun. Betapa konyol. Mereka yang bahkan bukan dari garis keturunan binatang abadi membunuh seorang kultivator tahap 4 sumbu di tahap Naschen Soul? Terutama para kultivator dari sekte mengendalikan ikan bersisik mistis yang berspesialisasi dalam bertahan hidup. Sebuah keheningan menyelimuti para kultivator agung yang berkumpul. Keduanya memang bakat luar biasa. Seandainya bukan karena insiden ini, mereka mungkin telah mencapai tahap kultivator agung yang memimpin ras manusia. Keluhan keluar dari para kultivator agung. Betapa mengerikannya mereka membunuh seorang murid dari klan Hyun dari sekte mengendalikan ikan bersisik mistis. Raja Naga Hitam Hyun Eum pasti akan marah. Marah? Lebih tepatnya dia akan berpura-pura marah untuk campur tangan dalam urusan ras manusia. Namun, memberikan dia alasan adalah masalahnya. Sialan, berpura-pura marah, dia akan menerobos masuk, membunuh Jeon Myung-hun, dan menggunakan itu sebagai alasan untuk membunuh Seo Eun-hyun juga.
Dia akan membunuh bakat-bakat ras manusia menggunakan kesempatan ini dan menghalangi para kultivator agung tahap integrasi dari alam iblis, menggunakan itu sebagai alasan untuk merampas sebagian besar wilayah yang telah dikuasai ras manusia untuk ras naga hitam. Para kultivator agung semua menghela napas dalam-dalam. Kekacauan ada di mana-mana. Seorang gila bernama penguasa gila ras manusia telah meneror berbagai ras, merusak prestise ras manusia kita. Invasi ambisius kita ke alam iblis hampir tidak menunjukkan hasil, dan sebagian besar wilayah yang diduduki hampir akan dirampas oleh ras naga hitam. Selain itu, kita semua, para kultivator agung tahap integrasi, terluka parah, membuat sulit untuk bahkan meninggalkan tempat tinggal kita. Mengingat situasinya, kita mungkin juga sebaiknya melaksanakan rencana pembentukan kekosongan penghancuran alam dengan baik, mengubah alam iblis menjadi reruntuhan agar tidak ada yang mendapat manfaat. Benar, karena Jeon Myeong-hun, sialan gila itu, telah mengubah wilayah yang diduduki keempat menjadi reruntuhan, mari kita tidak menggabungkannya ke dalam alam dingin cerah tetapi malah meledakkan pembentukan kekosongan penghancuran alam tepat di sana. Ras naga hitam juga tidak akan mendapatkan banyak dari ini. Ini sudah sampai pada titik ini, jadi kita semua mungkin juga pergi bersama. Mereka menggeram saat berbagi pendapat. Dewan para kultivator agung berlanjut selama beberapa hari. Beberapa hari kemudian, di puncak Gunung Chaldron Surgawi tempat Dewan para kultivator agung diadakan. Salah satu guru tahap 4 sumbu dari Aliansi Agung tiba. Aku melaporkan kepada para kultivator agung, di pintu masuk ke alam iblis sejati, Raja Naga Hitam Hyun Eum telah tiba dan meminta izin untuk melintas dari utusan Aliansi Agung yang mengendalikan pintu masuk. Jadi, orang tua itu akhirnya tiba. Para kultivator agung tahap integrasi menghela napas saat pertemuan berlanjut. Biarkan dia masuk. Aku tidak suka campur tangan orang tua itu, tetapi dalam keadaan saat ini, dia adalah satu-satunya yang bisa menghentikan makhluk tahap integrasi dari alam iblis sejati. Wai Ryongseon mengklik lidahnya dan berbicara kepada guru tahap 4 sumbu. Saat orang tua itu membalas dendam pada keturunannya di wilayah yang diduduki ke-8 dan menuju garis depan, segera aktifkan pembentukan kekosongan penghancuran alam dan sampaikan perintah ini. Matanya bersinar dengan ganas. Karena ini telah sampai pada titik ini, lebih baik jika tidak ada yang mendapat manfaat. Setelah mengaktifkan pembentukan kekosongan penghancuran alam, tutup pintu masuk ke alam iblis sejati sehingga Raja Naga Hitam tidak bisa kembali untuk memprotes. Dengan demikian, sebuah perintah yang akan menandai akhir perang antara manusia dan iblis dikeluarkan oleh Dewan para Kultivator Agung Aliansi Agung Ras Manusia. Di pintu masuk ke alam iblis sejati dalam wilayah manusia, seorang pria parubaya berwajah pucat dalam jubah hitam berdiri tanpa ekspresi. Pria parubaya itu memiliki sepasang tanduk hitam biru kecil di dahinya. Di sampingnya, seorang utusan tahap 4 sumbu dari Aliansi Agung berdiri dengan gelisah. Kapan tepatnya izin melintas akan tiba? Apakah orang-orangmu berevolusi dari siput? Aku mulai merasa terganggu. Maaf kepada Raja Naga Hitam, tetapi jika kau bisa menunggu sedikit lebih lama. Kau sudah mengatakan sedikit lebih lama berulang kali. Tetapi kapan tepatnya, sedikit lebih lama, ini akan berakhir? Itu adalah keturunanku, Hyonshin, telah mati, dan aku sudah dalam suasana hati yang sangat buruk. Aku menunggu izin melintas sebagai bentuk penghormatan minimal bagi kalian orang-orang ras manusia. Tetapi jika kalian akan menunda seperti ini, bagaimana menurutmu perasaanku? Itu adalah saat itu juga. Wei Owung. Cahaya terang memancar dari selip giok di pinggang utusan tahap 4 sumbu. Utusan tahap 4 sumbu itu buru-buru menempelkan selip giok di dahi. Setelah membaca pesan yang disampaikan melalui selip giok, wajahnya bersinar. Izin telah diberikan. Raja Naga Hitam, kau sekarang bisa masuk. Jadi izinnya akhirnya diberikan? Ya, ya. Baiklah. Ngomong-ngomong, apakah Wai Ryongseon tidak mengirimkan avatar ke sisi pintu masuk alam iblis sejati ini? Ah, ya, itu benar. Kultivator Agung Wai secara bertahap mengurangi avatarnya dan mempercayakan pengelolaan ras manusia kepada para kultivator di bawah Aliansi Agung. Aku mengerti. Lalu siapa yang menjadi kontak langsung untuk Aliansi Agung Ras Manusia di pintu masuk ke alam iblis? Aku adalah satu-satunya orang yang bertanggung jawab langsung untuk komunikasi dengan Aliansi Agung Ras Manusia.
Tidak ada orang lain yang bisa berkomunikasi langsung dengan. Dalam hal itu, Raja Naga Hitam Hyun Eum memandang utusan tahap 4 sumbu dengan senyuman mengejek. Jika aku membunuhmu, terlepas dari apapun yang terjadi di sini, Aliansi Agung Ras Manusia tidak akan tahu apa-apa. Permisi? Retak. Aarg. Raja Naga Hitam bergerak lebih cepat daripada utusan tahap 4 sumbu bisa bereaksi, meraih dan mengangkatnya dengan lehernya. Gurp, GRRRK. Darah memercik dari 7 lubang di wajah utusan. Seluruh pembuluh darah di tubuhnya bergerak, dan darah menyembur ke segala arah. Apa yang kau lakukan? Sayangnya, tepat setelah Raja Naga Hitam Hyun Eum melintasi ke alam iblis sejati, sebuah meteor jatuh secara kebetulan di dekat pintu masuk ke alam iblis sejati, mengakibatkan total penghancuran pasukanmu. Raja Naga Hitam yang baik hati secara sah telah melintasi ke alam iblis sejati dengan izin dari Dewan Para Kultivator Agung Aliansi Ras Manusia, dan insiden menyedihkan meteor jatuh ini tidak ada hubungannya dengannya. Ini adalah peristiwa yang sangat disayangkan, tetapi Raja Naga Hitam yang baik hati tidak punya pilihan lain selain menyampaikan belasungkawa. Kau mengerti, kan? Kugu-gugu. Di pintu masuk alam iblis sejati, kumpulan besar air hitam terbentuk di langit. Kugu-gugu. Air hitam itu jatuh ke arah lokasi mereka. Pasukan ras manusia yang ditempatkan di pintu masuk ke alam iblis sejati berteriak saat mereka melihat ke atas langit. Apa? Apa itu? Itu Raja Naga Hitam. Raja Naga Hitam berusaha membunuh kita. Lari. Kita harus memberitahu Aliansi Agung Ras Manusia. Sejumlah kultivator tahap Heavenly Being dan Naschen Soul menggunakan teknik pelarian terbang mereka untuk melarikan diri. Namun, salah satu kultivator tahap Heavenly Being merasakan sesuatu yang aneh. Tunggu, apakah perkemahan dekat pintu masuk ke alam iblis sejati selalu sebesar ini? Weo Wung. Kultivator tahap Heavenly Being itu melihat sekeliling dengan curiga. Dia mendapati dirinya tidak bisa meninggalkan perkemahan. Mengapa? Mengapa? Pak Aat. Dia berhenti sejenak di udara sebelum menggunakan teknik pelarian terbang lagi. Namun, tak lama setelah itu, kultivator tahap Heavenly Being itu kembali ke tempat yang sama. Apa? Tunggu, ini adalah tempat yang sama yang baru saja kutinggalkan? Wajahnya berubah pucat. Berputar-putar? Ini adalah... Dia dan kultivator tahap Heavenly Being serta Naschen Soul lainnya memandang sekeliling dengan ngeri, menyadari sesuatu. Ruang telah terdistorsi. Sialan. Kita terjebak di sini. Melihat pemandangan itu, Raja Naga Hitam menghancurkan utusan tahap 4 sumbu dari Aliansi Agung yang dia pegang. Boom! Dengan isyaratnya, kelembapan di tubuh utusan meledak keluar, dan jiwa utusan yang melarikan diri hancur di tangan Raja Naga Hitam. Retak! Raja Naga Hitam, setelah menghancurkan jiwa utusan tahap 4 sumbu, mengusap jenggotnya dan mengeluh. Sayangnya, setelah Raja Naga Hitam melintasi ke alam iblis sejati, sebuah meteor jatuh, yang menyebabkan total penghancuran pasukan ras manusia yang ditempatkan di pintu masuk ke alam iblis sejati tanpa memberi mereka kesempatan untuk bereaksi. Sebuah peristiwa yang sangat disayangkan. Raja ini akan menyampaikan belasungkawa atas penghancuran pasukan ras manusia. Setelah selesai berbicara, Raja Naga Hitam Hyun Eum melangkah masuk ke pintu masuk alam iblis sejati. Kugu-gugu. Di belakangnya, kumpulan besar air hitam yang dia panggil jatuh ke tanah, memicu banyak teriakan. Saat Raja Naga Hitam mengepalkan tangannya, 5 elemen berubah, mengubah air hitam menjadi batu-batu besar. Raja Naga Hitam, setelah melintasi gerbang dimensi ke alam iblis sejati, tersenyum jahat. Orang-orang ras manusia yang busuk, apakah kalian pikir kalian hanya menikamku dari belakang sekali atau 2 kali? Dengan sifat ras manusia, kalian akan menutup pintu masuk ke alam iblis sejati begitu aku melintasi. Memukul kalian di belakang kepala sebelum kalian bisa melakukan hal yang sama padaku adalah cara terbaik untuk menangani ras manusia. Mengerti? Dia terbang ke udara alam iblis sejati, membentuk segel tangan. Sekarang, apakah kita akan melihat apakah yang mulia dari alam darah yin memiliki keberatan? Kugu-gugu. Energi yin yang aneh berputar di sekitar Raja Naga Hitam. Weo Wung.
Di belakangnya, 4 Naschen Souls muncul. Naschen Souls menciptakan retakan spasial, dan melalui retakan tersebut, cahaya merah darah mulai bersinar. Demi nama Raja Naga Hitam Hion Eum, aku memanggilmu, yang mulia dari alam darah Yin. Biarkan dirimu yang mulia terungkap, diberi makan oleh pembantaian dan perbuatan jahat yang dilakukan ras manusia di alam iblis. Kugu-gugu. Hion Eum tertawa ambisius saat dia melafalkan mantra. Aku berani berbicara atas nama miliaran iblis yang dibunuh, dieksploitasi, dan dimakan oleh ras manusia. Wei Wung. Sinar berdarah memanjang dari belakang Hion Eum, menembus tanah. Segera, itu mulai menyebar ke seluruh wilayah yang diduduki oleh ras manusia. Datanglah, oh yang mulia yang besar, dan tunjukkan dirimu yang sebenarnya. Sebuah tanah yang dibebani dengan berbagai tindakan jahat yang dilakukan oleh ras manusia. Di jalur naga di semua wilayah yang diduduki ras manusia yang dieksploitasi dan ditekan, cahaya merah berputar. Brururu. Splash. Aku meludahkan seteguk darah di tengah puing-puing. Geok. Kug. Gemetar. Seluruh tubuhku terasa sakit. Sensation kesemutan bergetar dari berbagai bagian tubuhku. Tempat ini adalah... Aku melihat sekeliling untuk memahami situasi. Tempat ini adalah bangunan gubernur yang runtuh. Wilayah yang diduduki di sekitarnya telah hancur total. Semua bangunan dan fasilitas yang dibangun oleh ras manusia telah berubah menjadi sebutir abu, dan yang sedikit lebih kokoh semuanya runtuh menjadi tumpukan sampah. Sebuah tanah tandus. Ya, tempat ini telah menjadi tanah tandus. Kurururung. Aku tersadar dari lamunan saat suara petir datang dari satu arah. Di wilayah ke-8 yang diduduki terdapat formasi penghalang yang menyebar oleh 7 potong Fast Cold Jade. Di jantung formasi itu, 7 bendera dengan gambar naga hitam ditancapkan di tengah, membentuk-bentuk seperti penghalang. Itu adalah... Aku terhuyung mendekati bendera-bendera tersebut. Jeon Myung-hun. Bendera-bendera itu membentuk satu formasi. Sebuah formasi untuk menyegel Jeon Myung-hun, meminjam kekuatan dari penghalang yang meliputi wilayah yang diduduki ini. Wei Wung. Aku duduk di batas formasi. Tidak ada jejak energi Hyonshin dimanapun. Dia pasti sudah mati setelah menghabiskan semua 3 jiwa awal yang tersisa dalam pertarungan melawan Jeon Myung-hun. Kami bertarung hampir selama 3 hari 3 malam. Metode Lightning Path yang dikuasai Jeon Myung-hun benar-benar mengerikan. Terkena sekali langsung melumpuhkan tubuh, membuatnya tidak bisa bergerak, dan bahkan setelah kelumpuhan itu hilang, energi petir yang tersisa akan mengejarmu seperti rudal panduan tanpa henti. Selain itu, setiap serangan, meskipun sedikit lebih lambat dari petir yang sebenarnya, terlalu cepat untuk diabaikan, dan kekuatannya sangat mengerikan. Menghadapi Lightning Path Method yang memiliki daya serang ekstrim, aku harus mengerahkan segala yang kumiliki. Aku berhasil menang dengan susah payah menggunakan 90% dari kekuatanku. Aku melihat Jeon Myung-hun yang terperangkap di tengah formasi bendera. Energi gelap menjadi rantai, menjebak bola petir di pusat formasi. Itu adalah inti emas Jeon Myung-hun. Aku memandang inti emas Jeon Myung-hun dan jiwa awal yang terjebak di dalamnya dengan perasaan campur aduk. Aku tidak tahu kehidupan seperti apa yang kau jalani. Jijik. Mungkin. Ya, ini salahku. Aku seharusnya memilih Golden Divine Heavenly Thunder Sect daripada Azure Heaven Chration Sect saat itu. Aku memilih Azure Heaven Chration Sect hanya karena aku pikir aku tidak bisa menghadapi True Immortal. Tapi, mungkin aku tidak bisa melakukan apapun terhadap True Immortal, tetapi aku mungkin bisa memahami kehidupan yang telah dia jalani. Mungkin, karena ketakutan akibat perasaan tidak berdaya, aku dengan sengaja mengabaikannya meski tahu dia akan menderita. Ini adalah pernyataan paradoks bagi seseorang yang bisa kembali ke masa lalu, tetapi waktu tidak bisa diputar kembali. Saat ini, meskipun waktu bisa berputar kembali, tidak akan pernah menghilang. Ia akan tetap ada dalam diriku selamanya, menjadi satu dengan diriku. Aku minta maaf.
Jeon Myung-hun seolah sudah mati sekarang. Mungkin, ini sama dengan membunuh sesama dari dunia yang sama dengan tanganku sendiri untuk pertama kalinya. Istirahatlah dengan tenang. Splash! Meludahkan darah dari mulutku lagi akibat luka yang diderita dari Jeon Myung-hun. Aku membelakanginya seperti itu. Gulp, gulp. Darah memancar dari mulutku dalam beberapa semburan. Orang-orang yang ingin aku lindungi. Segera setelah pertarungan dimulai, melalui Yuan Yu, aku mengevakuasi mereka bersama Gion Shin ke ruang bawah tanah kantor gubernur. Aku mendekati gedung gubernur yang runtuh dan membersihkan puing-puing. Boom, bang. Meskipun dengan luka dalam, dengan dagingku yang diperkuat melalui kultivasi tubuh, aku bisa dengan mudah membuang puing-puing gedung seperti bulu. Setelah membersihkan puing-puing, aku menemukan pintu masuk yang menuju ke bawah tanah. Langkah, langkah. Aku perlahan menuju ke basement. Setelah berjalan beberapa saat, aku melihat cahaya hijau bersinar di kejauhan. Langkah, langkah. Di balik cahaya hijau itu, para penghuni ras iblis dan Gion Shin sedang mengobrol. Gubernur, Paman Gubernur. Dari jauh, Su In dan Hong Yeon melihatku berjalan menuju mereka dengan darah mengalir, segera berlari ke arahku. Semua orang selamat. Di belakang mereka, aku melihat Gion Shin terburu-buru berlari ke arahku di atas boneka yang telah kuberikan padanya, dan kemudian aku kehilangan kesadaran. Aku bermimpi. Dalam mimpi itu, aku mengulas pertarungan dengan Jeon Myung-hun. Dari awal hingga akhir pertarungan. Hal-hal yang kurang dalam diriku di tengah, apa yang kulakukan dengan baik, dan apa yang bisa dikembangkan. Aku merenungkan semua itu untuk memperbaiki diriku. Selama proses itu, aku tiba-tiba merasa seperti bisa memahami sesuatu. Sesuatu. Aku merasa bisa mengejar ranah yang lebih tinggi lagi. Mengapa itu? Apakah ini hanya perasaan? Tetapi aku tahu itu bukan hanya perasaan. Ini bukan hanya perasaan. Ini jelas. Sesuatu yang pasti memanggilku di luar ini. Apa ini? Setelah banyak merenung, aku akhirnya menyadari. Ah, aku mengerti. Mimpi itu terpisah. Itu adalah Podao hijau. Jejak kehancuran yang mengerikan yang pernah kulihat di masa lalu yang jauh. Ingatan dari waktu itu diputar kembali dalam pikiranku. Mengapa ingatan itu diputar kembali pada saat ini? Alasannya jelas. Petir yang menyebar oleh Jeon Myung-hun, meskipun sedikit belum matang, sangat mirip dengan tribulasi surgawi. Dan Podao hijau itu juga sama. Itu juga, seperti tribulasi surgawi. Aku tidak berbicara tentang atribut kehancuran. Kekuatan kehancuran itu sendiri adalah pencerahan pribadi yang diperoleh oleh yang terhormat yang menjatuhkan surga sepanjang hidupnya. Apa yang kurasakan adalah prinsip di balik penciptaan kekuatan penghancur itu. Itu mirip, pasti begitu. Serangan dari yang terhormat yang menjatuhkan surga sangat mirip dengan tribulasi surgawi. Tapi apa sebenarnya yang begitu mirip? Meskipun aku merasakan bahwa serangannya dan tribulasi surgawi mirip, aku tidak bisa menentukan dengan tepat apa atau mengapa mereka mirip. Mungkin, pada hari aku menyadari hal itu, aku mungkin bisa mencapai di atas. Mungkin alasan para kultivator takut dan membenci suku hati adalah mungkin bukan hanya karena mereka mempraktikkan metode yang aneh dan sulit dipahami. Dalam mimpiku, aku kosong melihat serangan yang terhormat yang menjatuhkan surga dan petir yang mendekati tribulasi surgawi yang dikeluarkan oleh Jeon Myung-hun, dan menutup mataku. Blin. Ah, Paman. Paman Gubernur. Saat aku membuka mata, wajah-wajah yang familiar terlihat. Di mana ini? Aku memegang kepalaku dan bangkit dari tempat dudukku. Dia sudah bangun. Dia sudah bangun, Gubernur sudah bangun. Mengikuti kata-kata Su In dan Hong Yeon, dua anak ras iblis, banyak iblis berlari ke arahku. Oh, Gubernur. Apakah kau sudah terbangun? Kami tidak tahu harus berbuat apa karena kau tidak sadar selama 2 hari. Saat aku melihat mereka dengan bingung. Semua orang, silakan menyingkir. Kelang, kelang, kelang.
Gyeonshin naik di atas boneka dan mendekatiku. Apakah kau baik-baik saja, Lord Governor? Ah, ada beberapa tempat yang nyeri. Tapi ya, aku baik-baik saja. Tapi mengapa? Mengapa semua orang bereaksi seperti ini? Sampai saat ini, para iblis tidak begitu ramah padaku. Bahkan jika anak-anak seperti Suin dan Hongyeon adalah pengecualian, bagi iblis dewasa, aku hanyalah penduduk ras manusia yang jahat yang menjadi gubernur mereka. Terutama baru-baru ini, karena rencana pembentukan kosmik penghancuran alam, aku adalah penjahat yang mencoba mengirim jauh-jauh para iblis. Jadi mengapa reaksi mereka seperti ini? Aku telah mengirim sinyal darurat kepada kerabat kami selama beberapa waktu tanpa respon. Namun, selama pertarunganmu, sebuah respon datang. Gyeonshin melanjutkan penjelasannya. Para Grand Cultivators tahap integrasi dari alam iblis, setelah menangkap dan menginterogasi manusia di garis depan, mengetahui tentang rencana pembentukan kosmik penghancuran alam. Mereka juga menemukan bahwa kau mencoba mengirim kami jauh karena itu. Kau memberitahu para iblis tentang itu. Sepertinya rencana itu terungkap oleh Grand Cultivators tahap integrasi dari alam iblis sejati. Apakah itu sebabnya semua orang begitu senang? Meskipun aku adalah seseorang yang mengusir kalian dari rumah dan mengeksploitasi kalian. Hahaha. Mengeksploitasi, Lord Governor? Kata-kataku belum selesai. Mengetahui tentang rencana pembentukan kosmik penghancuran alam adalah satu hal, dan baru-baru ini, sebuah peristiwa besar terjadi di alam iblis. Gyeonshin berbicara dengan nada serius sambil tentakelnya bergerak. Satu ujung tentakelnya menunjuk ke suatu tempat. Itu adalah kolam roh kosong. Apakah kau tidak merasa sedikit aneh, Lord Governor? Mengapa area strategi seperti kolam roh kosong ini begitu mudah dikuasai oleh ras manusia dari alam iblis sejati? Mengapa aku, anggota tentara alam iblis sejati, tidak pernah menyebutkan kolam roh kosong ini padamu? Dan mengapa kolam-kolam roh kosong yang berharga ini ditemukan dalam 3 interval dekat di wilayah yang diduduki oleh ras manusia? Kau mengatakan ada yang tidak normal. Saat aku bertanya dengan wajah serius, Gyeonshin menggerakkan tentakelnya. Selama beberapa hari terakhir saat kau tidak sadar, aku menerima pesan dari pasukan iblis. Sebuah keributan besar telah terjadi di alam iblis. Keributan besar? Ya. Apa yang kita lihat bukanlah kolam roh kosong biasa. Kolam roh kosong yang tidak biasa? Ya. Menurut informasi yang aku terima, apa yang kita lihat di depan kita adalah jejak yang ditinggalkan oleh para Vien surgawi dari alam darahin yang mencoba memasuki alam iblis dengan mengikis batas dimensi alam iblis dari luar. Apa? Aku berdiri tiba-tiba dari tempat dudukku. Apakah itu berarti ini terhubung dengan alam darahin? Lalu, bukankah kita seharusnya tidak berada di sini? Aku pernah mendengar. Para Vien surgawi dari alam darahin, meskipun mereka dari ras iblis yang sama, tidak ragu untuk saling melahap dan dikatakan jauh lebih jahat, kejam, dan licik daripada para iblis di alam iblis. Namun, Gyeonshin tertawa dan menjawab. Hahaha, benar. Kolam roh kosong ini memang dibuat oleh alam darahin. Namun, itu tidak terhubung dengan alam darahin. Apa? Makhluk-makhluk dari alam darahin tumbuh dengan memberi makan pada energi negatif dan jahat. Kejahatan semacam itu memungkinkan makhluk-makhluk dari alam darahin untuk mengeluarkan kekuatan mereka di tempat itu ada. Karena malevolensi yang terakumulasi saat ras manusia berasimilasi dan menduduki alam iblis, membunuh dan melemahkan banyak iblis, makhluk-makhluk dari alam darahin berhasil menghubungkan kolam roh kosong di wilayah-wilayah yang diduduki selain wilayah ke-8 ke alam darahin. Namun, kolam roh kosong di wilayah ke-8 ini tidak dapat terhubung oleh para Vien surgawi dari alam darahin. Dia tersenyum lebar. Para iblis lainnya juga memandangku dengan senyuman penuh lega. Menurut pasukan iblis, wilayah ke-8 adalah satu-satunya wilayah yang diduduki oleh ras manusia di mana tidak cukup malevolensi yang terakumulasi untuk terhubung ke alam darahin. Dengan kata lain, Lord Governor Seo, karena kebaikanmu, wilayah ini tidak menjadi neraka. Karena tidak menyalahgunakan dan mengeksploitasi para iblis di sini, dengan penuh rasa syukur, kami menundukkan kepala dalam terima kasih atas kebaikanmu. Terima kasih, Lord Governor Seo. Gyeonshin, bersama dengan banyak iblis yang menyadari para Vien surgawi dari alam darahin,
menundukkan kepala sebagai tanda terima kasih padaku. Aku yang seharusnya berterima kasih. Aku terjatuh di tempat itu. Entah bagaimana, melihat mereka membuatku berpikir tentang sesuatu yang ingin kukatakan kepada Jeon Myung-hun. Sesuatu yang kurasakan saat melihat mereka, bahwa aku ingin menyampaikannya padanya. SHHH. Ekspresi terima kasih dari mereka yang berterima kasih padaku kini bergabung dengan roh-roh artefakku. Aku menghapus air mataku dan membalas salam mereka. Siapa yang seharusnya berterima kasih? Aku yang berterima kasih. Meskipun dunia ini menjadi neraka. Tidak ada yang penting lagi. Semua orang hanya mati. Tidak semuanya tanpa makna. Meskipun dunia ini dipenuhi dengan rasa sakit dan kegilaan. Mungkin ada sesuatu yang berarti setelah semua. Suatu hari, meskipun bukan sekarang. Aku ingin menyampaikan itu padanya. Di dalam kolam roh kosong yang mencerminkan dimensi, aku mengandung pikiran-pikiran tersebut sambil menerima terima kasih dari banyak iblis yang telah kutolong. Ini megah. Sebuah prosesi besar sedang menuju ke sini. Kapal perang raksasa dan kereta yang membawa banyak fast call jet. Dan banyak tentara ras manusia yang terbang menuju wilayah ke-8 yang diduduki. Wei Owung. Langit ungu di alam iblis kini diselimuti oleh nuansa merah lembut. Wei Owung. Dengan teknik pelarian terbang, wajah-wajah familiar mendarat di luar penghalang wilayah ke-8 yang diduduki. Sudah lama, kepala strategi. Atau haruskah aku kini memanggilmu Panglima Militer? Aku berbicara kepada kultivator berpakaian compang-camping yang terlihat berantakan. Berhenti menggoda dan buka penghalangnya, Gubernur Seo. Dia menggigit bibirnya saat berbicara. Tangan kiri dan kaki kiri dari yang terhormat Alam Darah Yin telah turun. Untungnya, berkat pertahanan Gubernur Seo terhadap kolam roh kosong, mata kiri belum turun. Kami berencana untuk bertahan di wilayah ke-8 hingga bala bantuan dari alam dingin terang tiba. Jadi, wilayah yang pernah dikuasai oleh seorang mata-mata untuk iblis dan pengkhianat ras manusia. Akhirnya menjadi harapan terakhir bagi sisa-sisa ras manusia.